Selamat siang, Pak. Ya, ya untuk absen ini semua masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bisa open kamera dulu. Ya, terima kasih Mbak Maria. Yang lainnya Mas Rama sudah. Ya. Oke. Siapa yang belum? Ini saya belum si Mas. Oke, Mas Muna sudah, Mas Hendra sudah. Oh, Pak Daryanto di situ. Ya, makasih. Kita mulai ya kuliah hari ini. Pertama saya sudah memberikan feedback untuk PR-nya gitu ya. Sebentar ya, saya tutup pintu dulu ya, ini banyak suara dari luar. Sebentar. Ya, maaf. Saya sudah berikan feedback. Intinya untuk deskripsi yang kita butuhkan dalam membangun data flow diagram ya, yaitu materi hari ini kita adalah berkaitan dengan siapa atau apa yang akan memproses data gitu ya. Jadi bicara data ya, karena ini data flow diagram, apa atau siapa yang memproses data, proses apa yang dilakukan, dan data apa yang mengalir sebenarnya gitu ya. Jadi fokus kepada data gitu ya, bukan kepada, ya bisa saja nanti berupa barangnya apa, tapi barang itu data yang ngalir apa begitu ya. Itu yang penting ya. Jadi misalnya Anda mengembalikan buku ke perpus ya, yang terima adalah staf perpus. Sehingga di situ apanya kan atau siapanya kan ya saya peminjam, dan ada admin perpus, itu kan objeknya. Kemudian datanya apa? Tentu saja kan objeknya buku, tetapi di sini adalah datanya, sehingga yang dibutuhkan oleh admin perpus adalah mendapatkan data tentang bukunya, misalnya judul buku kan gitu ya, judul buku, terus tanggalnya, kapan Anda serahkan itu, dan sebagainya. Itu ya, yang penting itu. Nah, sehingga di deskripsinya itu mungkin belum sampai detail data, tapi nanti arahkan ke situ gitu ya, dalam kita membuat datanya. Baik, di sini saya akan memulai tentang data flow ya, karena saya akan menulis sesuatu, saya izin saya mematikan kamera ya, supaya tidak overload kuotanya, tapi kalian hidup nggak apa-apa. Oke, ya, ada ya. Jadi kita akan bicara tentang tebal sekali. Semoga clear. Data flow diagram gitu ya. Mohon maaf saya belum buat videonya karena belum sempat. Tapi saya harap Anda sudah melihat beberapa video mungkin di YouTube banyak, atau beberapa literatur yang ada gitu ya. Nah, ini maksimum sekian. Oke. Data flow diagram. Ya. Ini adalah data flow diagram. Mana-mana larinya. Ya. Karena ini maaf Pak, gimana? Boleh di-record nggak Pak ini Pak? Oh boleh, silakan. Terima kasih. Nah, cuma hati-hati, ini Google Meet tuh biasanya siapa yang ngerekam, terus rekamannya masuk kemana itu kadang random ya, jadi nggak tahu. Jadi nanti siap-siap saja kemudian keterima email bahwa rekamannya masuk kemana, ya itu di-share ke temannya gitu aja. Bisa saja masuk ke saya gitu kan. Ya itu saja. Baik. Ya, Pak. Ya, karena ini diagram, maka pastinya adalah suatu gambar gitu ya. Suatu diagram yang menunjukkan aliran data. Namanya nggak diagram. Nah, namanya diagram pasti di atas banyak simbol ya, beberapa simbol. Apa saja simbolnya? Siapa yang sudah belajar? Silakan. Saya kalau nggak salah ingat entitas Pak. Kemudian bentuknya gimana Pak? Ada bentuk apa saja? Kotak persegi panjang gitu Pak, tapi kalau
kemudian ada oval itu kalau nggak salah. Oval apa? Proses oval itu apa? Untuk proses, Pak. Proses. Lonjong gitu dia, Pak. Lonjong, proses. Oke, bulat saja ya, tidak harus lonjong. Oke, yang lain? Anak panah, Pak. Ada data flow, Pak. Aliran data dan informasi atau informasinya. Ada yang lain selain ini? Data store, Pak. Baik. Kayaknya gini, pada dasar data flow itu kalau Anda searching data flow diagram simbol itu akan sangat banyak, di itu akan banyak gitu ya. Nah, tapi di sini saya cari yang basicnya dulu ya. Basicnya dulu, karena sama seperti flowchart ya. Flowchart itu pada dasarnya simbolnya banyak. Kalau Anda lihat seperti ini banyak. Beberapa basic simbol yang mungkin bisa Anda gunakan dulu gitu ya. Nah, di sini hati-hati gitu ya. Ada feedback ya suaranya. Bentar. Ya. Dan ada satu lagi gitu ya. Saya pakai 4 simbol ini dulu ya. Tapi di sini hati-hati gitu ya tentang pengertiannya gitu ya. Baik, yang pertama adalah kotak. Kotak ini kalau di flowchart itu proses gitu ya. Tapi di database apa namanya? Ada yang tahu? Ini adalah external entity. Ya. Nah, yang bulat ini adalah proses. Cuma di beberapa titik di komputer yang sekarang ini DFD itu perkembangan simbolnya banyak ya. Kadang di komputer itu isinya adalah dia kayak segi 4 tapi melengkung gini gitu ya. Nah, ini kadang membingungkan dengan yang kotak gitu ya. Nah, oleh karena itu saya pakai yang basic dulu, yang awalnya DFD itu muncul adalah ini ya. Jadi proses itu adalah jadi proses ini lebih adalah proses mengolah data gitu ya. Mengolah data. Gitu. Kemudian inilah aliran data. Kemudian ini apa? Data store, Pak. Datanya Data storage atau oke lah database gitu ya biasanya. Database. Ya. Ini simbol yang sederhana. Kemudian apa namanya? Jadi nanti penggambarannya adalah penggambaran secara umum adalah nanti ada external entity, definisinya nanti saya jelaskan ya. External entity itu harus Anda nanti isikan ini siapa gitu ya. Misalnya customer gitu ya. Bisa apa atau siapa gitu, bagian apa. Kemudian ada satu aliran data, kemudian diproses gitu misalnya ya. Proses misalnya adalah validasi dokumen misalnya ya. Jadi diproses, Anda sebutkan di tengahnya ini sebenarnya apa proses pengolahan data yang dilakukan di proses itu. Kemudian di aliran datanya di sini di atas panahnya harus disebutkan juga data apa yang diserahkan ke sana. Misalnya adalah ini customer adalah detail data konsumen gitu ya. Data konsumen. Atau kalau ingin lebih detail atau sebenarnya gini, sebenarnya data ini bisa berupa misalnya inilah nomor NIK gitu ya. Kok saya nyebutnya satu entity dulu ya, satu entity data biar mudah dipahami. Ini customer menyerahkan suatu data yang dilakukan oleh proses inilah sebenarnya memvalidasi nomor NIK-nya gitu kan, sehingga diserahkanlah nomor NIK gitu ya. Kemudian bisa saja di sini melanjut ke proses berikutnya, ini adalah dokumen tervalidasi. Kemudian lanjut ke proses berikutnya adalah apapun di sini ya, misalnya
proses mengurus proses approval misalnya ya, apapun approval dan seterusnya. Kemudian di sini ada masuk ke database, misalnya data storage pun disebutkan namanya apa, misalnya database dokumen terapprove ya, terapprove pakai bahasa Inggris bisa terapprove ya. Ini adalah dokumen yang sudah terapprove misalnya ya. Misalnya ya, jadi contoh penggambarannya. Jadi aliran data harus disebutkan juga dokumen apa yang mengalir, prosesnya proses apa yang sana approval dokumen. Ini tanpa saya menggambarkan tentang logiknya ya. Logik ini bisnis apa sih enggak ya? Tapi hanya tentang penggambarannya. Kemudian bisa saja di sini kemudian keluar lagi diserahkan ke external entity yang lain gitu. Misalnya adalah ini ke proses cetak atau apapun ya, pencetakan begitu ya. Di sini adalah ini pun sama, misalnya dokumen terapprove proof yang sama misalnya. Ya, itu yang pasti ya, yang pasti begini. Contoh penggambaran DFD. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, hanya bisa Anda bisa punya bayangan untuk membedakan dengan flowchart ya. Bisa membedakan dengan flowchart. Apa bedanya dengan flowchart sekarang? Ya, silakan. Ada banyak tipe data akhirnya gitu ya. Banyak tipe data. Jadi misalnya gini, nanti ada proses ke proses gitu ya. Di sini adalah dokumen template gitu misalnya. Kemudian di sini dibalikkan adalah invalid atau invalid dokumen gitu ya. Jadi kalau dokumen adalah, jadi proses A menyerahkan dokumen, di B dicek gitu ya. Dokumen yang salah dikembalikan, maka digambarkan dua berbeda gitu ya. Bahwa dari A ke B itu ada suatu data berupa dokumen. Dokumen itu isinya apa, nanti bisa Anda detailkan ya. Di bawahnya misalnya dalam suatu diagram. Misalnya dokumen ini, itu isinya adalah ada nama, ada alamat, ada nomor apa gitu ya. Kemudian di B lah ngecek, kemudian kalau dokumennya invalid, ada yang salah, dikembalikan berupa dokumen invalid. Nah, dokumen yang salah ini kan biasanya diberi tanda ya, misalnya Anda kok ngecek itu kan, oh ini salah, dikasih tanda, ada paraf dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk paraf, verifikasi, cap, apapun, itu sudah dianggap datanya beda, gitu ya. Datanya beda. Jelas? Dan bisa apapun, nanti ada revisi dokumen, revise dokumen lagi, bisa saja seperti ini, bolak-balik gitu ya. Yang penting bahwa setiap ini data yang mengalir itu bisa Anda identifikasi bahwa ini data yang berbeda, begitu ya, data yang berbeda. Jelas ya tadi pertanyaannya? Bukan proses ya, setiap aliran data, bukan proses. Setiap data yang berbeda itu harus dituliskan, bukan proses. Nah, di sini hati-hati dengan flowchart ya, kadang kebalik-balik gitu ya. Apa beda dengan flowchart? Anda pikirkan di sini. Apa bedanya dengan flowchart DFD ini? Ada yang lain? Kalau DFD mungkin ini Pak, apa namanya, hanya menunjukkan alur data dari sebuah sistem. Kalau flowchart sendiri itu alur kerja ataupun alur prosedur gitu Pak, yang ada di sistem. Ya,
Ya jawabannya sih kelihatannya bagus semua gitu ya. Yang paling menonjol adalah kalau di flowchart nama itu adalah kelihatan sequence-nya gitu ya. Urutannya itu terlihat gitu ya. Bahwa panah itu menunjukkan urutan gitu ya. Ini saya gambar flowchart ya, flowchart. Bahwa ada proses A ke prosesnya, ke proses B gitu ya, proses C. Nah, di sini kan terlihat bahwa proses B akan dilakukan setelah proses A selesai gitu ya. Proses C hanya bisa dilakukan kalau setelah melewati A dan B, kan gitu ya. Kalau flowchart. Nah, kalau DFD tidak gitu ya. DFD di sini tidak ada informasi tentang aliran data mana yang duluan gitu ya. Karena memang tujuannya adalah bukan untuk menginformasikan urutan sequence-nya, tetapi lebih kepada antara dua proses atau lebih, itu data apa saja yang lalu lalang di sana. Jadi hanya data apa saja gitu ya. Bukan tentang mana duluan kemudian menyebabkan yang mana, begitu. Jelas ya? Itu yang paling menonjol gitu ya. Sehingga atau lebih ke arah viewpoint-nya itu kalau melihat dia itu Anda seperti dari third view angle gitu ya. Jadi Anda naik helikopter gitu ya, melihat bahwa oh ada aliran kegiatan di sana ya, tanpa harus tahu sequence-nya yang mana gitu ya. Jadi helikopter view ya, helikopter view. Tapi kok flowchart seolah-olah Anda yang akan mengerjakan itu ya. Kalau Anda baca kan Anda, oh saya akan mengerjakan A, B, C gitu ya, secara sequence, secara urut begitu. Mungkin Anda tahu mana yang lebih mudah Anda pahami gitu ya. Tapi tentang urutan itu yang jadi paling penting ya. Di DFD tidak ada informasi tentang urutan proses, urutan aliran data gitu ya. Namun kalau Anda membangun DFD, Anda bisa mulai dari urutan, tidak masalah gitu ya. Dalam Anda membangun DFD dari awal, Anda bisa mengurutkan dari awal dulu, kemudian jadi. Tetapi saat DFD itu sudah jadi, Anda serahkan ke orang itu yang baca tidak tahu mana dulu tahu sebenarnya triggernya data itu gitu ya. Karena bukan itu yang DFD yang apa namanya, tujuannya bukan itu gitu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan kok sambil jalan. Bapak, saya mau bertanya. Ya, Jadi kemarin itu saya sempat belajar itu baca-baca kalau ada simbol split and merge itu, Pak. Jadi split and merge data itu simbolnya bentuknya apa ya? Bulatan tapi kecil sekali gitu, Pak. Oh iya. Jadi kayak konektor itu ya? Iya. Ada split gitu ya? Iya. Konektor. Ya. Nah, ini sebenarnya pengembangan DFD. Jadi DFD itu mungkin diciptakan tahun 1970-an, 60-an gitu ya. Kemudian akhirnya berkembang simbol-simbol yang ramah dengan komputer, simbol-simbol yang akhirnya disepakati lebih umum gitu ya. Nggak masalah ya, nggak masalah kok. Yang penting ya bisa saja pakai lingkaran atau bisa saja Anda langsung gabungkan, itu ya sebenarnya kan sama gitu ya, sama saja gitu ya. Nah, di sini saya ingin jelaskan mungkin lebih sangat basicnya dulu. Kalau nanti kalian menemukan simbol-simbol yang lain, itu tidak salah ya. Karena banyak standar tentang DFD. Nah, saya buatkan atau saya berikan yang paling sederhana aja ya. Biar Anda tidak susah menghafal simbol. Gitu aja ya Mbak Maria. Nggak apa. Makasih infonya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ini DFD. Saya akan buat beberapa rule-nya tentang DFD sama seperti flowchart gitu ya. Jadi dalam DFD begini. Jika ada proses rule-nya di sini kah? Sebentar ya. Di bawahnya aja ya. Jika ada proses, maka ini proses A gitu ya. Jika ada data A itu masuk ke suatu proses, mungkin tidak A biar nggak bingung ya. Ada proses 1 gitu, maka di sini harus keluar B, data yang berbeda.
Yang tidak boleh adalah ada proses di sini A keluar juga sama A. Maknanya adalah ini data tidak diapa-apakan gitu kan. Jadi namanya proses mengolah data adalah datanya harus berubah gitu ya. Dari A menjadi B. Walaupun dia sangat sederhana ya. Misalnya data masuk dan hanya dicek oh sudah benar. Jadi kan istilahnya data tervalidasi gitu ya. Nah, itu sudah data yang beredar gitu ya. Anda diminta ngecek, langsung cek sudah benar nggak namanya, oh sudah benar, langsung kasih ke orang lain. Nah itu juga termasuk sudah proses merubah data dari data yang belum terverifikasi menjadi data yang sudah terverifikasi, gitu ya. Nah, yang tidak itu hanyalah tolong dicek ya dokumen ini, terus Anda memforward saja langsung gitu. Nanti biar dicek orang lain. Nah itu adalah proses hanya forward saja, itu bukan proses mengolah data, gitu ya. Jelas ya ini. Kemudian dalam proses adalah ini bisa saja muncul dua gitu ya. Jadi A menjadi B dan C bisa gitu ya di proses lain. Jadi satu data menjadi dua proses yang berbeda. Atau kebalikannya dari proses ini ada dua data yang masuk menjadi satu, nggak masalah gitu ya, nggak masalah ya. Kemudian tadi yang bercabang bisa gitu ya, nah di sini yang bulatan kecil merge itu gini, saya sih menyarankan gini ya, kalau ada data A kemudian split menjadi B dan C, nah ini yang membingungkan gitu ya. Kalau saya melihatnya bahwa proses split ini sudah ada ininya ya, sudah ada programnya, bisa berupa sistem otomatis gitu ya, B ke C. Nah untuk kasus ini kalau sistemnya seperti ini, saya sarankan sebaiknya yang ini gitu ya. Anda ungkapkan sebagai proses dan disebutkan, misalnya proses splitting data apa dan apa begitu ya, supaya lebih clear karena kita kan tidak tahu ini. Ya. Termasuk merging data A ke B menjadi C. Nah itu bulatan kecil ya, ini dibesarkan saja gitu ya, seperti ini. Itu adalah proses merge data, apa saja yang di merge gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk pemula lah, untuk awalan. Oke. Kemudian ya, untuk external entity, ya ini external entity. External entity itu definisinya adalah suatu entity yang berada di luar proses yang kita ingin tinjau sebenarnya, gitu ya. Jadi suatu entity, entitas apa atau siapa, di mana kita bisa mendapatkan data dari sana atau kita store data ke sana, gitu ya. External entity. Jadi external entity itu bisa dilihat sebagai scope nantinya. Siapakah external entity sebagai batas kita, gitu ya, batas kita. Sehingga ya dalam DFD, jika Anda menggambarkan lebih dari satu external entity, maka jika ada aliran data antar external entity, maka ini tidak perlu Anda gambarkan. Ya. Jika ada aliran data, Anda ketahui, Anda tahu bahwa ada aliran data antar external entity A dan B, maka ini tidak perlu Anda gambarkan. Kenapa? Karena berada di luar scope Anda, gitu ya. Ini proses. Karena scope Anda itu proses hanya di sini, gitu ya. Scope proses Anda hanya di sini, tidak di luar sana. Sebagai contoh, saya misalnya ini departemen ya, DTMI, terus ada dua external entity, di mana kita butuh data. Satunya adalah ini mahasiswa, gitu ya. Dan di sini ada orang tua mahasiswa. Kami mungkin ini logisnya nanti dipikirkan lain. Kadang departemen itu butuh data dari orang tua langsung, gitu ya. Kontaknya langsung orang tua Anda, gitu ya.
data tentang apa penghasilan dan sebagainya mungkin gitu ya. Tetapi dari mahasiswa berkaitan dengan akademik gitu ya. Ini kita anggap sebagai eksternal. Nah, hubungan Anda mahasiswa dengan orang tua, bagaimana Anda minta uang lah, ngutang dan sebagainya, itu bukan yang dalam kaitan yang kita tinjau gitu ya. Sehingga ini dianggap sebagai di luar scope. Bagaimana data itu mengalir antar dua external entity gitu ya. Sehingga external entity ini jika ada aliran data tidak perlu Anda gambarkan. Jelas? Benar ya? Oke. Nah, nanti di ujung kuliah ini hari ini saya minta Anda menggambar DFD untuk kasus masing-masing yang sudah Anda buat gitu ya. Sehingga tolong sambil Anda dengar teorinya, Anda pikirkan kasus masing-masing gitu ya. Sehingga langsung ditanya, Pak, untuk kasus ini nanti gimana gitu ya, langsung gitu ya. Maaf Pak, mau bertanya. Boleh. Gini, bila ada data ini tadi kan data input masuk pasti keluarnya berbeda datanya ya Pak ya. Jika ada inputannya itu berupa input dan outputnya tuh gini, outputnya itu nanti berupa action gitu Pak. Itu nanti gimana ya Pak ya? Ya, di DFD tinjauannya adalah data, Bu, bukan suatu action tindakan. Sehingga kalau memang ingin direcord, karena kan ini kita akan ke database ya. Sehingga kalau action ingin tercatat, maka data apa yang ingin dicatat berkaitan dengan action itu gitu ya. Jadi DFD itu bukan flowchart, tetapi datanya gitu ya. Misalnya bisa kasih contoh nggak Bu, apa? Let's say misalkan Pak, brief datanya itu adalah brief pergantian supplier sebagai contoh aja. Nanti Brief, kan pasti brief itu datanya apa di brief ini? let's say kayak kayak kriteria suppliernya apa aja, misalkan kriteria. Oke. Ya, betul. Nah, nanti kan outputnya nanti harusnya itu kan action untuk mengganti supplier ya Pak ya. Oke. Kriteria supplier di sini ada proses pemilihan supplier gitu kan, Bu? Betul ya? Iya, betul. Misalnya. Iya, betul. Ada proses pemilihan supplier, butuh data tentang kriteria supplier atau list of supplier atau apapun gitu ya. Iya, betul. Data setelah ini, datanya apa yang akan keluar dari sini untuk proses selanjutnya misalnya, ataukah ada proses atau apa. Jadi bukan action, Bu. Jadi bukan action. Jadi misalnya ya sudah, salah satunya misalnya apakah ini langsung berupa pemilihan supplier, ya sudah misalnya ini langsung ke external entity supplier misalnya gitu ya. Misalnya data supplier terpilih gitu misalnya kan, datanya gitu ya. Ataukah ini ke proses purchasing ya, purchasing. Jadi proses ini memberikan data supplier terpilih ke proses purchasing gitu ya misalnya, Bu. Purchasing. Jadi demikian pola pikirnya. Jadi bukan flowchart tentang actionnya, tetapi actionnya adalah mengirim data ke bagian purchasing agar purchasing membeli barang dari supplier itu. Semoga jelas ya. Atau Ya, bagaimana? Jelas lumayan Pak. Ya. Ada insight-nya Pak. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi fokuskan ke datanya ya, datanya tentang data apa sih, diproses apa, proses ini akan mengubah data menjadi data apa gitu ya. Itu yang penting. Ada yang lain? Mau bertanya Pak. Ya. Berarti di proses aliran data tersebut itu memang harus ada orangnya ini sana Pak ya, yang ada di dalam aliran data itu untuk menghubungkan entity sama proses ini. Entity proses ya. Nanti tidak harus orang. Ya, nanti begini. Saya jelaskan.
dalam Anda membangun DFD itu basicnya adalah proses ya, proses mengubah data. Nah, apakah dalam menggambar DFD-nya itu paling mudah kalau digambarkan sebagai orang? Nggak masalah, gitu ya, boleh. Misalnya Anda meminjam buku di perpus tuh ketemunya adalah staff, gitu ya, masih gambarkan. Itu namanya adalah physical DFD ya, physical DFD. Jadi Anda menggambarkan dulu, oh ada external entity, gitu ya. Siapa ya, mahasiswa, gitu ya. Aduh, tulisannya jelek. Kemudian dia ketemu orang, person, P1, gitu ya. Saya kasih kode begitu. Dia ngapain sih? Menerima berkas, gitu ya. Kemudian validasi berkas. Kemudian apain, gitu ya. Kemudian setelah itu Anda lihat bahwa setelah itu dokumen Anda diserahkan ke bagian kedua atau orang kedua di sebelahnya. Ngapain ditulis, gitu ya. Itu bisa seperti ini, dasarnya orang. Tetapi nanti untuk detail dari DFD-nya, setiap proses yang dilakukan oleh orang ini Anda harus pecah lagi menjadi bulatan-bulatan. Karena di DFD, satu bulatan adalah satu proses, gitu ya. Lebih dari satu proses. Semoga jelas ya. Jadi tidak harus orang, tapi bisa Anda membangunnya dari bayangan Anda itu orang, gitu ya, atau bagian keuangan, bagian apa, begitu ya. Karena biasanya itu dibutuhkan kalau Anda ingin menggambar existing condition saat ini, gitu ya. Untuk yang Anda ingin improve, gitu ya, Anda ingin improve seperti apa, biasanya terus Anda cek, oh ini larinya ke bagian sana, kok si Pak A, si Pak B, nggak masalah, gitu ya. Anda menggambar secara fisiknya dulu, buat dokumen itu larinya kemana saja sih, gitu ya. Jelas ya? Iya. Ya. Betul. Harus dipecah nanti prosesnya. Jadi satu statement proses, dia prosesnya apa itu dalam satu bulatan, gitu ya. Karena kalau enggak nanti dalam atau prosesnya itu mengubah satu data, gitu ya. Jadi prosesnya mungkin panjang istilahnya, tetapi dia sebenarnya mengubah dari data A menjadi data B, ya sudah, nggak apa-apa itu. Karena yang kita khawatirkan, gitu ya, khawatirkan misalnya begini ya, satu bulatan banyak proses seperti ini A, ini B, ternyata ini C ke sana ya. Ada C, ini ke orang yang ketiga. Nah, kita tidak tahu bahwa dokumen B ini itu akibat proses yang mana, gitu ya. Gitu ya. Yang C itu diproses yang mana? Semuanya, atau salah dua, atau salah satu saja. Bahwa A berubah menjadi C, gitu ya. Nah, itu kenapa dalam satu proses kita harus pecah lagi sebenarnya B ini itu di mana, gitu ya. Nah, nanti detailnya ada ya. Nanti detailnya ada cara mecahnya. Begitu ya. Nanti saya ingin rule ininya dulu ya, rule panah dan sebagainya dulu. Oke, kita keep dulu yang itu. Ya. Ya, kemudian saya lanjutkan dulu ya. Nah, untuk database, gitu ya. Database adalah flow-nya mestinya adalah gini ya. Ada in dan ada out, ya. Jumlahnya berapa bebas, ya, bebas. Yang bukan tidak boleh ya, yang Anda desainnya keliru adalah kalau Anda ngerancang database akhirnya begini semua, input semua, gitu ya. Apa maknanya ini? Bukan tidak boleh ya, tapi kalau Anda menganalisis existing ternyata ada proses begini, gitu ya, database-nya datanya input semua, maknanya apa ini? Datanya Ini kan, tidak dipakai siapa-siapa. ya betul. Anda sebagai flash disk saja ini apa? External hard disk yang Anda simpan sebagai backup, gitu ya. Tapi database tidak dipakai ke siapa-siapa. Nah, ini penting ya. Jadi database itu mestinya adalah selain sebagai storage, dia juga dipakai untuk proses lainnya, gitu ya. Dan juga mestinya database itu adalah tidak juga sebagai source murni, gitu ya.
Apa maknanya kalau dia sebagai source murni begini? Bahwa isinya tidak pernah diupdate, kan itu ya. Kalau sebagai source, mestinya ada proses input sebagai updating gitu ya, updating database. Kalau dia source murni ya database ini tidak pernah ada yang update gitu ya. Ya bukan salah ya, artinya untuk apa database-nya gitu ya, seperti ini. Oke, ya nanti sambil jalan ya, semoga saya ingat beberapa rule yang penting di sana yang perlu Anda ketahui nanti dalam membangun DFD. Oke, saya akan mulai. Ada tanya dulu, silakan tentang rule-rule-nya dulu. Ya. Pak, saya mau bertanya tapi ini remeh banget Pak. Nggak apa-apa. Pertanyaannya. Itu kan tadi ada external entity ya Pak ya? Iya betul. Memangnya ada internal entity ya Pak ya? Nggak ada. Jadi kenapa disebutnya sebagai eksternal? Iya. Karena mungkin Bapak saya, karena lebih menekankan dia sebagai external entity di luar scope yang kita bahas gitu ya. Karena internal entity nanti masuknya dalam proses-proses ini gitu ya. Jadi entity yang di dalam itulah proses-proses yang kita tinjau nanti kita ingin evaluasi. Kenapa namanya external entity? Jadi satu kesatuan aja mungkin. Jadi sesuatu yang berada di luar scope kita. Tetapi kita jadi kayak stakeholder kita di luar gitu ya. Stakeholder kita di luar. Sehingga dia sebagai external entity, sebagai satu kesatuan kata mungkin ya. Tidak internal eksternal tetapi entity di luar. Karena entity di dalamnya adalah ya proses aliran data yang kita ingin tinjau. Ya semoga puas sih jawabannya. Ya Pak, saya cuma curious aja itu kenapa seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi eksternal, karena kalau eksternal tok kan enggak ada makna ya. Jadi entitas luar gitu. Ya, makasih. Baik. Ya. Ya. Nah. Oke. Ya, kalau pengalaman saya, makasih ya. Pengalaman saya, ingat ya bahwa diagram ini kan yang baca juga manusia ya. Jadi diagram ini bukan kemudian ditunjukkan ke komputer tahu kan tidak ya. Ini bahasa komunikasi antar manusia dengan manusia. Ya. Sehingga kalau Anda ingin menginformasikan bahwa masuk ke proses itu ada data supplier dan ini banyak, biasanya saya berikan nanti di bawah DFD itu ada diberikan data supplier ini apa saja isinya. Ada nomor supplier, ada nama, alamat dan sebagainya gitu ya. Sehingga yang baca paham ya. Yang penting adalah bahwa ini satu kesatuan dan semua data itu masuk, tidak ada yang kemudian menyusul gitu ya atau beda arahnya gitu ya. Data supplier. Nah, ini yang sering keliru. Supplier. Tapi ini beda Pak, di sini hanya nomor, di sana adalah nomor telepon gitu ya. Nah ini kan jangan sampai begini ya, ini maknanya sama tetapi isinya sebenarnya beda. Nah ini hati-hati. Ya kalau seperti ini ya bedakan saja data supplier apa gitu ya. Jelas ya? Ya supaya yang baca paham gitu saja ya. Yang baca paham, tidak redundan, tidak menimbulkan ambigu saja ya. Ya, jadi diagram sekali lagi yang baca itu manusia ya. Ini bukan pemrograman komputer gitu ya. Sehingga kadang seninya ada ya, yang penting tidak menimbulkan ambigu di situ. Oke. Bapak, maaf Pak, mau tanya. Ya, boleh. Kemudian yang diproses itu di buletan itu di atasnya nomor 1, 2, 3 itu tahapan prosesnya gitu bukan? Ya, nah, betul sekali. Kadang gini, di beberapa simbol demi kepentingan tracking gitu ya, di proses itu kadang diberi suatu kode simbol gitu ya, kadang di atasnya ada garis. Kalau di komputer kadang jadi kotak ya, jadi kotak dengan sudut tidak lancip. Nah, proses satu ada kode gitu ya, atau kode apapun ya, misalnya 1 atau 1 begitu gitu ya di komputer. Tapi ini saya skip dulu ya supaya nggak bingung. Saya pakai yang native-nya saja, yang bulat dulu. Karena apa? Karena DFD itu nanti ada levelnya.
level 0, level 1, 2, 3 untuk mendetailkan ya. Jadi biasanya misalnya di sini Anda deteksi di level paling tinggi itu ternyata ada subproses gitu ya. Nah, di DFD berikutnya lebih detail Anda bisa gambarkan dalam kode yang 1, 1, 2 gitu ya. Sehingga tracking dokumennya bisa tahu gitu ya. Lebih karena dokumentasi gitu ya. Ada kodenya ya, makasih. Oke, nah karena saya jelaskan tentang level, maka saya jelaskan dulu tentang pelevelan dari DFD gitu ya. Level DFD paling atas itu namanya konteks diagram. Diagram. Atau inilah DFD level 0 gitu ya. Nah, di sini konteks diagram itu Anda melihat dari atas helikopter view dari suatu proses secara makro umum dulu ya, secara umum, sehingga di level 0 itu hanya ada satu proses gitu ya. Ini sebagai scope ya, jadi hanya ada satu proses. Kemudian ada external entity mestinya ya, minimal satu ya ada, karena itu sebagai batas kita ya, bahwa sebenarnya external entity di luar scope kita tuh siapa saja sih, yang dimana kita misalnya kita menyetor data ke sana atau kita bisa juga menerima data dari external entity. Itu ya, DFD level 0. Nah, di sini jadi pertama hanya ada satu proses, ada external entity, bebas jumlahnya, tapi mestinya ada minimal satu gitu ya, yang menunjukkan batas scope kita. Kemudian tidak ada database, tidak muncul simbol database. Kenapa? Karena database itu masuk ke dalam proses gitu ya, masuk ke dalam proses. Itu konteks diagram. Nah, di sini mungkin saya beri contoh saja langsung, sebentar, saya lihat catatan saya dulu. Misalnya, saya membuat proses, ini adalah menjual buku gitu ya. Selling book. Ya, proses menjual buku yang saya ingin lihat aliran data dari proses ini gitu ya. Di sini adalah customer sebagai external entity, dan juga di sini adalah warehouse, misalnya gudang ya, atau publisher atau apa, ada gudang, sehingga kan kelihatan sini ya scope-nya ya, bahwa yang scope yang saya ingin tinjau aliran datanya adalah di antara customer sama warehouse gitu ya. Jadi bagaimana itu yang ingin saya lihat gitu ya, sehingga misalnya adalah gimana kira-kira ya dalam membangun DFD, triggernya bisa dengan sequence. Apa misalnya? Bahwa proses Anda menjual buku dimulai dari ada Data buku yang dijual, Pak. Diapakan datanya nih? Kan harus ada proses flow data kan? Nah kan gitu. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Atau saya berikan contoh, tapi ini bukan contoh yang terbaik, bisa saja gitu ya. Jadi hanya sebagai contoh. Misalnya, saya akan memulai buat DFD itu dari sequence pertama, customer akan menyerahkan data order gitu ya. Data order ini apa saja bisa Anda detailkan, misalnya di sini ada judul buku, gitu ya, jumlah dan sebagainya gitu ya. Nah, asumsinya bahwa nanti dia tahunya dulu bukunya dari mana, dari website. Nah, mungkin itu bukan bagian selling book yang harus menyerahkan ke website gitu ya. Dianggapnya oke lah, sudah tahu lah judul bukunya, selling book gitu ya. Nah, kemudian ada data order ini, di bagian ini proses ini akan ngecek kan ya, dan bisa saja terjadi mengembalikan order ya, memberitahu ke customer bahwa ordernya invalid gitu ya, berupa email atau invalid order.
atau yang di order bukan buku gitu ya, atau bukunya tidak ada atau apa gitu ya. Kan bisa seperti ini ya. Kemudian kalau bukunya ada, ordernya ada, maka proses di sini akan mengirimkan data ke sana tentang request booknya yang sudah tervalidasi, ya tinggal dia pindah ke sana ya. Kemudian warehouse akan mengirimkan data tentang bukunya kan, book gitu ya. Yang masuk ke sana. Kemudian bagaimana lagi? Kemudian misalnya ya, ini mengirimkan invoice sana ya, invoice apa ya tahu kan ya? Tagihan ya, invoice. Kemudian di sini juga mungkin di sini payment ya, pembayaran. Kemudian apa? Sudah sampai sini ya, order, invoice. Anggaplah begini ya, anggaplah begini saja gitu. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Oh boleh, ingin Anda tambahkan boleh. Jadi ini saya hanya sebagian saja gitu. Bisa saja Anda tambahkan pengiriman setelah payment, nanti ada invoice pengiriman, ada pengiriman oleh proses ini juga. Delivery ya. Boleh. Nah ini saya gambarkan bukan kondisi ideal, bisa saja separuhnya gitu ya. Tapi lebih bagaimana menggambarkan konteks diagramnya saja gitu ya. Dan bisa saja bukan contoh kasus yang ideal, bisa saja gitu ya. Tapi pahami flow-nya ya. Pertama adalah ada hanya satu proses, ada external entity, ada data flow, datanya tuh ya seperti ini gitu ya. Itu yang terus Anda pikirkan kasus Anda gitu ya. Itu yang penting. Oke, ada pertanyaan tentang konteks diagram? Jeda. Belum sampai sana. DFP tidak sampai menyebutkan algoritmanya bagaimana, tetapi data apa yang tersimpan iya. Ya, tapi kita belum sampai sana. Jadi di sini konteks diagram tidak ada simbol database sama sekali. Gitu ya. Kalaupun misalnya ya, oh di bagian selling book ini dia membutuhkan data gitu ya, dari suatu database gitu ya. Bisa seperti ini. Nah, kalau dia ternyata seperti ini, maka database ini simbolnya tidak database, tetapi adalah external entity, gitu ya. Karena Anda anggap ini bukan sesuatu yang nanti Anda akan utak-atik di sini, gitu ya, di database ini. Bisa saja ini adalah database punya orang, gitu ya. Saya hanya retrieve data saja, gitu kan. Data apa di sini ya? Retrieve saja, dan Anda asumsikan ya sudah itu bagian dari external entity, walaupun dia ternyata Anda tahu dia database gitu ya. Jadi untuk lebih menggambarkan scope saja gitu ya. Paham ya? Semoga paham. Kan ini konteks diagram. Jelas ya? Oke. Jelas? Nah, setelah ini jadi, ini enggak jadi ya, database enggak ada di sini. Setelah ini jadi Anda tahu konteksnya lebih ke arah scope-nya ya, scope-nya antar external entity dan Anda ngapain. Nah, di sini Anda harus kemudian detailkan menjadi DFD yang lebih levelnya lebih tinggi ya, lebih rendah atau lebih tinggi ya, karena ini level 1 akhirnya. Levelnya lebih tinggi gitu ya. Dimana dia harusnya lebih detail gitu ya. Nah, di sini Anda harus jaga konsistensinya gitu ya. Artinya adalah bahwa external entity-nya tidak boleh nambah lagi gitu ya. Bahwa dia tetap customer di sana. Dan di sini adalah tetap warehouse gitu ya. Nah, dan di sini baru Anda detailkan gitu ya. Oh, ternyata di selling book itu ada namanya proses yang bagian
menerima order, ya. Kemudian ada proses di sini adalah bagian shipping book, ya, shipping mengirim buku. Kemudian ada proses di sini misalnya bagian collect payment gitu ya. Apakah satu proses ini satu orang, ya nggak tahu gitu ya. Satu proses 2 orang bisa juga gitu ya. Tapi ada satu prosesnya yang ditinjau ya, bukan jumlah orang ya. Nah di sini kemudian dicek konsistensinya ya. Tadi tentang order, masuknya adalah data tentang order masuknya ke proses ini. Inilah order. Kemudian yang mengecek ke invalid atau tidak ya proses ini gitu ya. Invalid order gitu ya. Oke, bentar saya cek. Kemudian ya, request order ya. Kemudian order yang sudah valid maka masuk ke sini gitu ya. Verified order. Kemudian di bagian ini itu yang kemudian request book misalnya ya. Oke. Kemudian apalagi di sini order request book, kemudian buku dikirim kemana? Buku dikirim ke sini. Booknya. Nah kemudian yang bagian ngirim delivery adalah di sini, ya, misalnya ke customer. Delivery. Ya, begitu ya. Kemudian di sini misalnya saya tidak dasarnya urut. Gimana nih? Gimana? Invoice dasarnya verified buku, mungkin dia akan ngirim ke sana gitu ya. Verified order dan juga verified. Ini verified order sama ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian ini juga sekali buat verified order ini maka dia akan ngirim invoice ke sana. Kemudian melakukan payment ke sana. Mohon maaf, tanya yang proses bisnis yang di level 1 yang setelah konteks tadi ya. Nah, itu kan mulai dipecah dan didetailkan ya Pak. Misalkan yang untuk menerima order atau berhubungan dengan customer itu kan dia adalah satu proses, tapi misalkan dilakukan oleh beberapa orang, misalkan kayak di bank itu kan ada menerima customer tapi ternyata dibagi lagi jadi 2. Nah hal-hal atau satu bagian itu juga dilakukan beberapa orang, nah itu apa dipecah lagi? Nah kalau proses itu, aduh ada suara berisik ya, mohon supaya tidak diganggu ya. Kalau proses tersebut itu sama tapi dilakukan banyak orang, maka prosesnya cuma satu gitu. Karena nanti actionnya kan oleh beberapa orang ya, nggak masalah. Kayak kasir ya, kasir bank itu kan banyak, tetapi prosesnya kan sama. Sehingga nanti kita punya bayangan gini, berarti database-nya kan cuma satu gitu isinya kan. Database itu satu. Proses mengubah datanya itu kan sebenarnya satu proses. Gitu. Tapi yang nanti Anda harus pecah adalah jika satu orang melakukan banyak proses gitu ya. Nah itu nanti harus dipecah gitu. Potensi dipecahnya begitu. Semoga jelas ya. Aduh, berisik nggak ya di sana ya? Mengganggu nggak ya suara berisik di luar? Cukup mengganggu ya? Nggak apa-apa, Pak. Saya pindah sinyal malah dapatnya suara orang. Sebentar. Ya. Oke. Pindah lagi. Mohon sabar. Oke, tadi sudah jelas belum ya jawabannya?
Ada yang lain? Izin bertanya Pak, Ya, boleh. kalau misalnya eksternal entity-nya itu dari berapa peralatan, terus nanti kemudian data dari tiap peralatan itu kan inputnya masuk ke database itu berbeda-beda, tapi kemudian diolah dalam suatu sistem informasi. Itu apakah eksternal entity dari peralatan itu dipisah-pisah gitu Pak? Atau Bisa dilakukan perwakilan nih. Misalnya mesinnya sama gitu ya. Mesinnya sama, sebenarnya data yang diambil itu sama. Misalnya saya punya 5 mesin CNC, tipenya sama. Kemudian data yang diambil sama, namanya waktu produksi, waktu permesinan dan sebagainya. Ya sudah di perwakilan satu entity saja. Kalau memang data yang ngalir itu sama gitu ya. Tapi kalau 2 mesin beda dan datanya itu beda, nah sebaiknya digambarkan beda gitu ya. Ya siap Pak. Datanya sih beda-beda Pak. Cuma nanti dalam sistem informasi ditampilkan dalam satu layar gitu Pak. Dalam satu gambar gitu. Ya, kita fokus ke datanya ya, datanya. Jadi apakah kemudian ditampilkan dalam satu layar, nanti dipikirkan dalam diagram yang lain misalnya. Begitu. Mas Pak. Ya. Ntar sambil saya share. Semoga saat saya share enggak kacau lagi. Oke. Sudah clear ya, sambil dipikirkan kerjaannya. Nah, di sini saya tambahkan bahwa database itu muncul di mana? Database itu muncul minimal pada level 1 ini gitu ya. Jadi database bisa Anda munculkan tidak di level 0 tapi bisa di level 1 ini gitu ya. Misalnya saya melihat bahwa ada kebutuhan database di sini loh. Jadi verified order ini itu saya simpan di database dulu ya. Jadi tidak langsung ke sana. Tapi ada database tentang order. Jadi ini masuk ke sini, jadi verified ordernya, kemudian inbuilt-nya juga di situ tentang verified order, gitu ya. Jadi disimpan gitu ya. Kemudian apalagi ya? Kemudian bisa saja di sini ada data customer. Jadi kalau ada order, jika ada customer baru, maka inilah data customer gitu ya, akan diupdate di sana. Dan bisa saja ini ngambilnya juga collect payment juga ngambil dari sana gitu ya. Data customer yang lain juga bisa, atau data yang sama gitu ya. Ya, collect payment juga bisa menyimpan di database namanya accounting-nya ya. Countingnya, in out-nya, ini adalah update datanya, ini adalah retrieve mungkin data customer, data payment-nya gitu ya, data keuangannya misalnya. Verified order, ini ini di sini ngambilnya juga tidak dari sana, tapi dari sini ya. Ya gitu misalnya kan. Ada pertanyaan? Sambil saya ngecek koneksi saya masih bagus apa enggak ya. Jadi tolong banyak ngomong ini enggak. Saya takutnya saya ngomong kan udah putus ya. Maaf mau bertanya. Database-nya itu nanti ada semacam legendanya bahwa ini database yang sama atau database yang berbeda, itu kan digambarkan ada 3 kotak ya Pak. Apakah itu harus ada, ini database yang berbeda ini, simbol sendiri khusus itu atau bagaimana ya? Nah, ini bisa ketahuan dari data yang dimasukkan gitu kan. Jadi di sini ini bisa ketahuan dari data yang dimasukkan gitu kan. Jadi di sini verified order itu isinya data apa ya. Jadi di sini kita masih bicara tentang database secara umum gitu ya. Jadi belum, bisa saja nanti ada data yang overlap, bisa jadi gitu ya, bisa jadi. Sehingga kita perlu tentukan dulu, sebenarnya kita inginkan bahwa ada storage tentang order gitu kan ya. Sehingga
kalau kita tahu verified order itu isinya misalnya nomor order gitu ya, judul, buku, jumlah gitu ya. Sehingga kalau dari data yang ini masuk ke sana ya, kita tahu bahwa nanti database order itu isinya apa sih di sana kan, itu jelas ya. Kemudian data customer itu, bahwa data customer itu tuh isinya adalah tentang ID customer, nama, alamat. Nah, kita akan tahu bahwa di database customer itu nanti isinya apa sih gitu ya di sana. Jelas ya. Jadi sebenarnya dalam dasar kita membangun database itulah dari data yang mengalir sebenarnya gitu ya. Jadi database itu kan mensupport bisnis proses ya. Bukan dibalik ya, kita buat database dulu baru dipikirkan nanti bisnis prosesnya apa ya agar database ini berguna, kan tidak begitu ya. Jadi kita gambar bisnis prosesnya dulu, data apa yang mengalir gitu ya, dan data-data mana yang kita ingin storage gitu ya. Nah itu akhirnya membentuk kebutuhan database begitu ya. Semoga jelas ya. Jadi lebih ke arah data mana yang ingin kita simpan sebagai arsip gitu ya. Dan nanti bisa kita panggil sewaktu-waktu, ataukah ada biasanya gini, kebutuhan database itu kalau ada data yang dibutuhkan banyak proses, nah itu biasanya sudah muncul itu, wah ini butuh database gitu ya. Contohnya lah order ini kan ya, data verified order itu dibutuhkan banyak proses ya, dari shipping book sampai collect payment gitu ya, belum lagi ada yang lain misalnya. Maka ya sudah itu dimasukin ke database, nanti di recall berulang. Gitu ya. Itu contohnya. Ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, kalau data yang update-nya itu frekuensinya cepat sekali, itu apakah disimpan di database juga ya Pak? Let's say misalkan itu kayak sales forecast, itu kan pasti setiap minggu akan berubah ya Pak ya? Ya. Itu apakah akan disimpan di database juga? Karena pasti kan setiap minggu akan berubah, begitu Pak? Ya, di data flow tidak memperhitungkan tentang frekuensi nyatetnya cepat lambat, bisa saja tahunan, bisa saja per millisecond, nggak masalah gitu ya. Yang penting informasinya loh, data apa yang masuk ke sana dan memang ingin disimpan gitu ya. Jadi nggak masalah. Dari tidak terinformasikan tentang frekuensi penyimpanannya, tidak ada. Kalau memang itu data itu ingin disimpan ya sudah dituliskan masuk ke database begitu. Semoga jelas ya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena setelah ini saya minta masing-masing menggambarkan DFD level 0 dan level 1 minimal. Bapak bertanya lagi Pak. Boleh. Semisal kalau misalkan kita bilang mau request itu termasuk data enggak ya Pak ya? Saat request ada data yang dikirimkan nggak? Semisal kalau gimana? Kalau kita di factory gitu Pak, production planning itu kekurangan capacity gitu Pak. Request ke procurement untuk mencarikan vendor baru itu bisa dikatakan data enggak ya Pak ya? Request mencarikan procurement baru. Nah, vendor ya. Vendor baru, iya. Tergantung kadang kan memo itu bisa jadi data loh, memo. Iya. Misalnya pimpinan memberikan memo kepada bawahannya, tolong kerjakan ini. Nah, memo itu kan tercatat ya. Bahkan data memo tanggal berapa, isiannya apa, itu data juga ya. Nah, nanti proses itu mengeksekusi menjadi data-data lain, ya silakan dicatat gitu kan. Bahwa kalau kita bicara sistem otomasi kan kita bicara database dipakai untuk mendukung bisnis proses gitu ya. Misalnya kok sekarang kita bicara birokrasi ya,
kan kadang memo itu lewatnya online gitu kan. Kepada A isinya ini, nah itu kan data ya, dan itu tercatat, dan kita men-trace kalau terjadi apa-apa, kita bisa men-trace dulu memo dari pimpinan yang mana ya kan, gitu kan bisa, kan harus tercatat itu. Nah kemudian bawahan menerjemahkan menjadi suatu aksinya ada data yang mengalir ke yang lain, nah itu kan bukan aksinya yang dicatat, tapi bawahannya mengirim dokumen apa ke B, mengirim dokumen apa ke C, begitu. Semoga jelas ya Ibu. Cek. Iya Pak. Oh ya, saya kira putus. Ya tergantung apakah dalam bentuk request itu hanya memo kertas ataukah sudah dalam bentuk data-data gitu ya. Request langsung, requestnya adalah perintah order material sekian. Nanti proses berikutnya yang ngirim ke vendor misalnya begitu kan bisa. Gitu. Berarti setiap yang tercatat itu menjadi data ya Pak? Dokumen apapun seperti itu ya? Kalau dicatatkan gitu ya? Ya, nah karena di DFD ini biasanya orientasinya adalah kita ingin mencatat data yang mengalir gitu ya. Kalau bisa kan semua data yang wirawiri tercatat gitu ya. Sekali data ya, data bukan aktivitas kegiatan gitu ya. Jadi walaupun aktivitas kegiatan itu data apa yang bisa dicatat ya itu yang kita catat gitu. Jadi itu orientasinya sehingga kita perlu mengidentifikasi data yang wirawiri gitu. Dan akhirnya mana data yang perlu kita handling di database gitu intinya. Gitu ya. Dan biasanya data-data yang mengalir di dalam setiap proses di internal ini itu yang kita pikirkan ini bisa dicatat di database begitu intinya. Semoga jelas ya. Ya, karena kan sering sekali kalau bicara proses, kalau aliran datanya berupa hard copy kertas, gitu, kertas itu hilang kan jadi masalah. Gitu. Atau database fungsinya gue tracking kan, kalau ada masalah di ujung belakang, kita bisa nge-trace sebenarnya errornya di mana sih saat proses dokumentasi yang mana. Gitu. Itu misalkan ada batasannya nggak Pak? Misalkan kan kalau disimpan terus lama-lama bisa habis Pak memorinya seperti itu Pak. Itu di sini nggak ada informasi itu di sini. Oh berarti di sini berarti tidak ada batasan ada informasi memori atau data apa saja itu yang sudah disimpan dan lain-lain. Diibaratkan ini ya Pak hingga gitu ya Pak yang proses di sini misalnya. Ya. Jadi di sini kan kita bicara kompetensi teknik industri ya. Teknik industri itu adalah struktur ininya. Strukturnya artinya bahwa bisnis proses ini membutuhkan handling data berupa database. Data yang harus di handling itu adalah A, B, C, D seterusnya. Nah, bagaimana data ini tersimpan, nanti servernya letaknya di mana, inscription-nya bagaimana. Nah, itu urusan dari tetangga kita yang lain gitu ya, sistem informasi, teknik elektro atau bagaimana gitu ya. Itu yang harus dipikirkan oleh mereka. Kalau kita sih kebutuhan datanya adalah ini gitu ya. Semoga jelas ya. Ya, jadi kita tidak memikirkan sampai merek servernya nanti apa, tidak gitu ya. Nanti kalau penuh nanti caranya gimana ya enggak usah dipikirkan. Bukan kompetensi teknik industri yang memikirkan itu. Silahkan. Ada pertanyaan lain? Pikirkan kasus Anda ya, kasus Anda. Nah sekarang pertanyaannya DFD level 2 itu bisa sampai level 2 itu untuk kasusnya apa ya gitu? Pernah kebayang nggak? Level 2 bahkan level 3 dan seterusnya. Bapak mungkin karena di dalam proses itu ada proses yang lebih detail lagi, entitas luar gitu Pak mungkin. Ya betul. Misalnya di sini menerima order ini
ternyata banyak proses lagi gitu ya. Misalnya ini sangat kompleks gitu ya. Ternyata di sini ada 2 proses lagi gitu kan. Di sini ada 3 proses lagi bulat-bulat kok Anda listkan. Nah, itu berarti Anda harus jabarkan lagi ke level berikutnya. Jelas ya? Jadi sekali lagi diagram yang baca manusia ya, bukan mesin. Sehingga dalam Anda memecah diagram adalah sejauh apa kalau Anda melihat dalam satu lembar, maksudnya kan satu level satu lembar kertas gitu ya, itu Anda bisa langsung dapat capture maknanya tanpa harus membuat pusing kan gitu intinya. Bisa dibayangkan ya, misalnya 3 level ini, masing-masing level ada 5 proses, terus Anda gambarkan dalam satu kertas, sehingga di situ ada 5 kali 3, 15 buletan gitu kan, dalam satu kertas. Akhirnya dari konteks, kemudian langsung ke 15 buletan, itu kan bikin pusing. Nah, sehingga kan lebih baik kalau Anda bagi level gitu kan, level 1, 3, level berikutnya berapa, begitu ya. Paham ya? Sehingga kalau saya tanya rule of thumb-nya, kira-kira dalam satu kertas, kalau Anda disuruh baca, Anda sanggup sampai berapa proses ya? Ada berapa buletan di situ menurut Anda? Dalam satu kertas. Mau tanya Pak, Ya, kalau proses dalam hal kuesioner kan bisa aja mungkin Pak ya, atau bagaimana? Jadi contohnya mungkin kalau seandainya saya kan ada proses di dalam proses ini saya, apa namanya, tesis saya itu ada tentang kuesioner gitu. Nah, kuesioner itu saya jadiin proses, lalu untuk external entity-nya itu mahasiswa dan pengrajin batik gitu Pak. Itu bisa atau enggak Pak? gini, proses mengolah datanya itu kalimatnya apa berarti? Kan tidak mungkin suatu kata benda ya. Apa ini? Inputnya apa? Data? Gimana Pak? Input outputnya apa kira-kira? Itu data pemilihan warna Pak. Data pemilihan warna. Terus kuesioner ini ngapain? Proses apa di sini? Prosesnya untuk memilih warna apa yang nantinya akan akan dilakukan ke kainnya itu Pak. Ya, berarti ini kan proses memilih kan sebenarnya. Proses memilih. Paling gampang adalah gunakan kata proses di depan gitu ya. Kalau proses kuesioner kan jadi aneh gitu ya. Tapi proses apa? Proses memilih apa warna, bahan atau apa ya. Nah, sehingga di sini datanya lah data apa, keluarnya data apa, dan untuk proses apa gitu ya. Ingat ya, ini kayaknya Anda mulai terjebak kayak flowchart gitu ya, sehingga seolah-olah ada proses namanya nyebar kuesioner, kemudian proses apa gitu ya. Tapi ini sering sekali terjadi, sehingga hati-hati ya, hati-hati. Sehingga di sini fokus ke data ya, bukan sequence. Jadi ini bukan urutan data kemudian ke sana, tapi dalam proses memilih warna, Anda butuh data apa, gitu ya. Kemudian kalau sudah ada proses memilih warna, data apa yang Anda serahkan ke tempat lain, gitu ya. Di proses ini ya, proses ini. Semoga jelas ya. Baik Pak, terima kasih. Berarti prosesnya itu harus ini Pak, satu output atau 2 output juga bisa ya? Bisa Proses A dan B atau bisa A dan B, bisa A di Bisa tempat lain. dua. Jadi kan bisa gini. Bisa A dan B, bisa A di tempat lain. Jadi kan bisa gini. Ada A, ini cabangnya B, datanya sama, tapi ke proses yang berbeda kan bisa. Ya. Bisa. Nah, kalau seperti ini potensinya ada database kan ya. Jadi ada A, Anda simpan data B ke database, ini di retrieve oleh B sana. Boleh saja gitu. Punya potensi perlu database kalau Anda memberikan misalkan data A-nya yang itu sama terdiri ke dari proses 4 yang berbeda. komponen Pak. Gitu. Terus untuk pembentukan data B itu dari komponen 1 sama 2, terus dari komponen 1 sama 3 itu membentuk
output yang C misalkan. Nah itu berarti 1, 2, 3, 4-nya itu diuraikan lagi di dalam database-nya atau tetap A, Pak? Ya, saya paham maksudnya ini. Oh, ya saya paham maksudnya ini anu ya. Gini, kok proses memilih warna gitu ya. Sebenarnya kok saya lihat dari data Anda, ini proses memilih, ini kayak akhirnya Anda mikirnya kayak algoritma ini. Ternyata tidak gitu. Memilih warna. Ada sini data tentang material gitu ya. Sebenarnya memilih warna ini kan suatu proses tersendiri ya. Di sini dia ngambil dari database kombinasi warna, gitu. Database kombinasi warna kan gitu ya. Sudah ada database-nya kan di sini bahwa untuk mendapatkan warna merah apa yang dicampur, warna biru apa yang dicampur, kan ada database-nya kan. Yes ya. Bayangan saya komposisi warna kan diambil dari database, tidak mungkin mikir sendiri kan. Pakai feeling kan enggak. Nah di sini ini adalah berupa data data warna. Oh ini data warna sudah. Kok bayangan saya sih ini ada order gitu ya, atau order atau pesanan tentang warna batik. Kemudian proses memilih warna ngambilnya dari database. Ini adalah tentang produksi kan. Data produksi atau KPIC-nya produksi, bahwa untuk order nomor 1 itu memakai kombinasi warna apa, nanti sequence-nya seperti apa, kan gitu sebenarnya ya. Betul nggak ya? Nah iya, sehingga data produksi ini sangat tergantung dari order. Nah jadi gini bayangan saya gitu ya. Jadi kalau di sini ada order 01 gitu ya, ini bicara database langsung ya, bahwa dia butuh warna marun, merah marun, maka oleh di sini diambil dari database akan ketemu tentang sequence pewarnaannya gitu kan. Sequence 1, sequence 2, sequence 3. Hingga orang produksi tinggal lihat Excel ini, tahu kan, oh order 1 saya akan mewarnai sequence-nya A, B, C gitu kan ya. Tidak perlu mikir kan. Bayangan saya begini gitu ya. Paham nggak ya? Ya, jadi mindset-nya itu adalah tentang data ya. Jadi bukan proses, bukan algoritma, tentang cara memilihnya, tidak gitu ya. Tetapi bagaimana bahwa setiap proses di bisnis proses ini tersuplai data yang baik gitu ya. Atau gimana ya ceritanya? Ya, tapi saya anggap wajar karena biasanya terjebak ke flowchart gitu ya. Flowchart. Ya. Gimana? Ada yang lain? Aman? Ya. Aduh, mati nggak ya? Oh nggak ya? Enggak kok Pak, masih nyala. Aman Pak sejauh. Ya. Kedengaran jelas Pak. Adakah? Kalau tidak, sudah saya buatkan room untuk Anda buat DFD-nya. Anda coba kerjakan sampai berapa? Artinya kuliah berakhir, kemudian Anda kerjakan, Anda submit. Nanti malam bisa saya evaluasi gitu ya. DFD Anda, kemudian feedbacknya tolong diperbaiki sebelum kuliah mulai begitu ya, agar kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Gimana, ada pertanyaan? Itu intinya Pak, boleh tulis tangan atau harus? Oh boleh, tulis tangan boleh, Anda pakai komputer boleh gitu ya. Coba Anda kerjakan sekarang dalam waktu mungkin sejam saja gitu ya. Apa yang Anda bisa tangkap gitu ya dari materi ini, karena kalau Anda kerjakan nunda-nunda nanti pasti lupa. Ya, jadi saya akan buat di Google Classroom sebentar. Classroom ya. Di bagian classwork nanti ya, ini bagian tugasnya saya tambahkan tentang assignment membuat DFD gitu ya.
kemudian due date-nya hari ini juga Selasa sampai jam Berdasarkan 4 yang kemarin gitu ya. tetap ya Pak ya? Ya, Oh, bisa. Ya, dari yang kemarin. Sehingga begini, kalau Anda merasa kurang detail, akhirnya Anda tahu kan, oh proses bisnis saya ternyata kurang detail ya. Nah, nanti siap-siap Anda revisi proses bisnisnya, karena nanti di akhir ini jalan ceritanya harus nyambung dari awal sampai akhir gitu ya. Walaupun tidak Anda harus submit sekarang proses bisnisnya, tetapi Anda siap-siap harus revisi untuk nanti Anda buat laporan lengkap dari dari depan sampai akhir gitu ya. Ya nanti di ujung UTS itu sudah jadi gitu ya, sudah jadi semuanya. Tapi jangan Anda lembur di akhir-akhir gitu ya. Kalau misalkan yang di nggak cukup waktunya tesisnya nanti. itu evaluasi usabilitas, itu dari perancangan program ya, sistem informasi. Nah, itu apakah evaluasi usabilitasnya itu masuk di dalam ini data flow juga, ataukah yang di programnya saja, Pak? Gini, Evaluasi usabilitas itu kan sudah sangat spesifik ke prosesnya. Sebenarnya ini siapa tuh yang membutuhkan hasilnya usabilitas ini? Misalnya mulai berangkat dari sana lah gitu. Ke UMKM, ke perancang produknya, jadi biar tahu kira-kira nanti ini kalau misalkan diluncurkan itu digunakan dari pihak ini bermanfaat, nggak sesuai dengan yang dibutuhkan dari misalkan penggunanya. Gini aja, itu malah terlalu, apakah misalnya gini, kalau Anda membuat database nantinya, siapa yang akan melihat database ini, siapa yang akan mengupdate itu dulu deh. Penggunanya, Pak, yang siapa kira-kira yang akan mengupdate database-nya? Yang diserahkan apa list mereka dari akan serahkan ke supplier database sama data list inventory untuk evaluasi programnya kok Pak. Ini usabilitas di apa luar, namanya? Usabilitas di luar program itu sendiri. Oh, di luar. Jadi gini, makasih. Saya kira usabilitas kaitan lain. Jadi di sini tentang user interface-nya tidak ditinjau sama sekali. Jadi belum sama sekali menyentuh tentang user interface gitu ya. Nah, user interface biasanya teman-teman informatika yang ngerancang atau web designer gitu ya. Nah, kita hanya bicara bahwa di database apakah dia akan jadi web kan belum dibahas sama sekali, di DFD tidak muncul. Apakah dia nanti web base, apakah nanti di aplikasi, tidak muncul sama sekali. Karena di sini hanya kebutuhan datanya saja. Nah, jadi fokusnya jangan usabilitas dari programnya, belum sampai sana. Tetapi program yang akan dibangun itu membutuhkan data apa saja. Model matematikanya apa itu apa masuk juga Pak? Maksudnya misalkan di jadi belum sama sekali. Enggak masuk, belum sama sekali. Proses menghitungnya enggak ada, karena di database kan tidak ada namanya ada menghitung tapi nanti gitu ya. Proses perhitungannya tidak terinformasi gitu ya di DFD. Hanya data in, data out-nya. Jadi ada input, kemudian data sudah terhitung ya, seolah-olah gitulah gitu. Proses ngitungnya bagaimana tidak ada. Nah, sebenarnya yang ingin tesisnya apa toh? Ini Pak, evaluasi usabilitas untuk sistem transformasi digital untuk UMKM itu Pak. Nah, berarti kan sebelum usabilitasnya dilakukan kan sistemnya dibangun dulu kan. Nah, sistemnya dibangun dulu,
artinya user interface-nya dibangun dulu. Nah, sebelum bangun user interface, kan bangun struktur database-nya dulu, database-nya dulu kan. Nah, sehingga usabilitas itu masih agak ujung sekali gitu kan. Jadi user interface, sebelumnya lagi database. Nah, Anda pikirkan database-nya ini dulu. Ya kan? Nah, sebenarnya siapa saja yang berkontribusi terhadap proses aliran datanya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, di Google Classroom sudah saya buat ya DFD-nya, bisa tulisan tangan. Saya ingin lihat nanti level 0-nya dan level 1 dijaga konsistensinya. Kemudian kalian nanti baru kerasa nanti tentang pemilihan skopnya, apakah terlalu besar atau terlalu kecil saat sudah sampai level 1. Kok di level 1 ternyata kok masih bisa dipecah lagi banyak ya. Nah, siap-siap sebenarnya mungkin Anda skopnya terlalu besar gitu ya. Kalau terlalu besar bisa saja begini. Anda pecah level 0, level 1 gitu kan. Tapi ini yang minggu depan saja lah. Gitu. Artinya Anda secara cepat saat Anda menggambar seperti ini, kalau ternyata di level 1 kok masih dipecah 10 lagi ya gitu ya. Nah, jangan-jangan justru level 0 itu ada di salah satu ini gitu ya. Salah satu proses di level 1 untuk memperkecil scope gitu ya. Sehingga external entity-nya adalah justru bagian shipping book sama collect payment accounting itu adalah Anda jadikan external entity untuk receiving order untuk kasus ini gitu ya. Itu mengidentifikasi scope-nya gitu ya. Atau justru kebalik gitu ya. Kebalikannya Anda level 0, level 1 kok tidak bisa pecah ya. Karena buletannya cuma 1 lagi gitu ya. Jadi saat Anda ingin pecah selling book ternyata nggak bisa Anda pecah lagi gitu. Ya berarti Anda kurang naik, helikopternya kurang tinggi lagi. Jangan-jangan customer sama warehouse itu jadi internal, jadi proses yang ini jangan proses gitu kan. Ini ya proses sehingga external entity-nya lebih luas lagi begitu. Paham ya? Semoga jelas ya. Belum saya akhiri. Ini semua masuk ya. Baik, kalau tidak ada maka cukup itu dulu ya. Silakan Anda kerjakan. Nah, coba nanti malam saya review gitu ya DFD Anda awal. Kemudian minggu depan semoga kemudian Anda bisa perbaiki gitu ya. Sekaligus Anda mungkin akan revisi bisnis prosesnya. Dan itu kita akan diskusikan di depan ya. Karena kalau Anda tidak coba DFD-nya, Anda akan bingung nanti menyambung antara bisnis proses dan DFD-nya dan kemudian kebutuhan database-nya begitu. Oke, sudah cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan maka cukup ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga Anda bisa kerjakan dengan baik. Jika ada hal yang masih kurang jelas, silakan masukkan komen di stream di Google Classroom-nya ya. Beri pertanyaan di sana, di tugasnya atau di bagian streamnya, nanti saya coba jawab di situ. Oke ya, cukup ya. Ya, karena sudah, terima kasih ya.